Tidak satu persatu, tidak semuanya tentu saja. Baik, kita ambil yang penting-penting. Baik, minggu yang lalu kita sudah membahas tata ruang dan KLHS. Sekarang kita akan melanjutkan pada instrumen yang selanjutnya, di instrumen pencegahan, tentu saja pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah baku mutu lingkungan hidup yang tertuang di dalam pasal 20 begitu ya. Jadi baku mutu lingkungan hidup. Secara istilah saya yakin bahwa Anda sudah sangat familiar mendengar, sudah sering mendengar, mungkin sudah banyak yang sudah membaca juga terkait dengan beberapa baku mutu yang berlaku di negara kita. Nah, kita akan melihat sebenarnya fungsinya apa begitu ya. Nah, di dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Jadi ada dua jenis baku mutu lingkungan hidup yang kita kenal secara garis besar begitu ya. Jenis yang pertama adalah baku mutu yang mengatur lingkungan hidup yang sifatnya ambien begitu ya. Jadi seperti kualitas udara ambien, air sungai ambien, kemudian kebisingan ambien, kemudian air laut yang ambien begitu ya. Artinya kita melihat bagaimana kualitas atau mutu lingkungan hidup ambien yang kemudian terjadinya pencemaran lingkungan hidup atau belum itu diukur dengan membandingkan kualitasnya dengan baku mutu. Jadi nanti akan kita lihat secara lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah baku mutu yang non-ambien. Non-ambien itu misalnya emisi atau effluent. Emisi yang dihasilkan oleh boiler, emisi yang dihasilkan oleh genset, emisi yang dihasilkan oleh stek pembakaran dari PLTU, dari pabrik, dari cooling tower dan lain sebagainya. Jadi itu adalah emisi atau effluent yang dihasilkan dari instalasi pengolahan limbah cair, effluent yang dihasilkan dari septic tank, effluent yang dihasilkan dari instalasi pengolah limbah cair domestik dan lain sebagainya. Itu adalah effluent, lebih kepada limbah cair. Itu juga ada baku mutunya. Jadi satu yang terkait dengan ambien, itu bisa udara, bisa air laut, atau yang terkait dengan emisi atau effluent. Nah, penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup ditentukan dengan melihat baku mutunya. Jadi misalnya kualitas udara ambien, baku mutunya untuk di Jawa Tengah itu untuk debu misalnya ya, 230 mikrogram per normal meter kubik. Kalau itu batasnya baku mutu. Kalau ada kondisi udara ambien setelah diukur, konsentrasinya debu mencapai 300 mikrogram per normal meter kubik, maka bisa dikatakan bahwa terjadi pencemaran kualitas udara ambien berupa parameternya adalah debu. Jadi demikian. Jadi untuk melihat pencemarannya dilihat dari konsentrasi zat pencemar pada sebuah badan lingkungan tertentu yang ambien dibandingkan dengan baku mutunya. Nah, kalau yang effluent atau emisi itu bukan melihat dari bukan digunakan untuk melihat tingkat pencemaran, tetapi digunakan untuk melihat satu, kualitas pencemar jelas, yang kedua ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan yang berlaku di kita, khususnya untuk kualitas emisi maupun effluent. Kemudian bagaimana efektivitas pengelolaan daripada dampak atau limbah yang dihasilkan itu dilihat dari kualitas effluent. Nah, effluent yang memiliki konsentrasi yang tinggi dikatakan pengelola itu tidak melakukan pengelolaan dengan baik kalau effluentnya berada di atas baku mutu. Jadi digunakan untuk mengukur itu ya. Jadi kalau misalnya baku mutu
BOD untuk limbah domestik misalnya 50 mg per liter begitu ya. Kemudian sebuah pelaku usaha tertentu setelah diuji effluentnya, baku mutu limbah domestiknya mencapai 75 mg per liter. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa si pelaku usaha tersebut satu, pengelolaannya tidak baik. Pengelolaannya tidak baik, dalam hari ini adalah pengolahan limbahnya tidak baik karena dia berada di atas baku mutu. Yang kedua, dia tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundangannya boleh dilepas kalau 50 mg per liter ke atas, tetapi dia memiliki kualitas 75. Jadi dia tidak taat. Jadi itu yang digunakan baku mutu yang untuk effluent maupun emisi. Sedangkan untuk yang ambien digunakan untuk melihat terjadinya pencemaran atau tidak melihat dari sumbernya. Sumbernya bisa dari mana saja, tetapi pada saat kita sudah melihat debunya sudah terlampaui, maka sudah terjadi pencemaran. Baik, kemudian nah ini adalah jenis-jenis baku mutu lingkungan hidup. Saya kira beberapa atau mungkin semua sudah sangat familiar dengan baku mutu ini. Yang pertama adalah baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu yang lain. Nah, kita akan melihat beberapa lah yang mungkin banyak akan kita banyak kita temui nanti, banyak kalian temui pada saat sekarang maupun nanti, apalagi kalau sudah lulus dan Anda tetap bekerja pada bidang lingkungan hidup begitu ya. Baku mutu air. Baku mutu air itu bisa kita temukan pada PP 82 tahun 2001. Nah, kita akan mencoba melihat PP 82 2001. Ini adalah PP 82 2001, mudah-mudahan Anda sudah pernah membaca begitu ya, sudah pernah membaca. Ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan PP 82 2001 yang saya anjurkan Anda untuk membaca karena ini sangat terkait dengan bidang kita, terkait dengan teknik lingkungan. Ada banyak sekali baku mutu lingkungan hidup, tetapi tidak semuanya tentu saja. Kalau bisa Anda baca semua akan sangat baik, tetapi kalau memang Anda belum sempat, maka ada beberapa yang wajib begitu ya Anda sempatkan untuk membaca. Salah satunya adalah PP 82 2001 tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran air, tetapi di dalamnya mengatur tentang baku mutu air berdasarkan kelas. Ini khususnya untuk sungai begitu ya, lebih kepada sungai. Nah, di dalam PP ini menyebutkan bahwa kelas sungai itu dibagi menjadi 4, yaitu kelas 1 yang merupakan sungai atau air yang bisa langsung kita gunakan sebagai air minum. Kemudian kelas 2 itu adalah sungai yang peruntukannya digunakan untuk sumber air baku. Kelas 3 digunakan untuk perikanan, begitu ya, perikanan dan budidaya air. Dan kelas 4 digunakan untuk pertanian, gunakan untuk industri, untuk kegiatan perkotaan, begitu, untuk pembangkit listrik tenaga air itu di kelas 4. Tentu saja bahwa baku mutu kelas 1 itu lebih ketat dibandingkan kelas 2, 3, dan 4. Dan seterusnya, kelas 2 lebih ketat dibandingkan 3 dan 4, kelas 3 juga lebih ketat dibandingkan dengan kelas 4 begitu ya. Jadi semakin besar maka baku mutunya semakin longgar. Nah, misalnya kita melihat di kelas 2 begitu ya. Ini termasuk yang paling banyak begitu ya, sungai di kita itu yang kelas 2. Jadi kelas 2 itu misalnya itu terlarut itu TDS ya, dissolved solid 1000 mg per liter, kemudian suspended solid TSS 50 mg per liter. Kemudian mungkin yang paling banyak kita lihat adalah nilai BOD dan COD, begitulah kalau sungai itu banyak pencemaran dari limbah domestik misalnya. Nah, BOD misalnya di sini 3.
Kalau kemudian setelah dilakukan sampling dan diuji laboratorium, sebuah sungai kelas 2 itu memiliki BOD 10, maka dengan demikian dikatakan bahwa sungai tersebut sudah tercemar. Karena ada satu parameter saja sudah melampaui baku mutu, maka sungai itu sudah dikatakan tercemar, khususnya BOD. Lah apalagi kalau ada banyak beberapa parameter yang ternyata melampaui baku mutu, maka sungai tersebut sudah bisa dikatakan sudah mengalami pencemaran atau sudah tercemar. Demikian juga dengan parameter yang lain, ada logam berat, kemudian ada minyak, lemak, ini yang terkait dengan domestik ya, deterjen dan lain sebagainya. Kemudian ada mikrobiologi, termasuk menjadi satu ukuran yang dibatasi, keberadaannya dibatasi. Makanya pada saat kita membahas definisi di minggu pertama, bahwa cemaran adalah masuknya zat atau makhluk hidup, termasuk ya, jadi zat, energi atau makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini salah satunya adalah fecal coliform yang dibatasi keberadaannya. Jadi jumlah fecal coliform misalnya di sungai kelas 2 itu dibatasi 1000 individu per 100 ml jumlah liter air. Jadi kalau lebih dari itu berarti telah terjadi pencemaran sungai, pencemaran air yang disebabkan oleh fecal coliform. Nah, ini adalah semua ya, jadi kelas 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang bagaimana menetapkan sungai kelas itu termasuk kelas 1, 2, 3, dan 4 itu bisa menggunakan pendekatan daya tampung lingkungan hidup. Jadi kita sudah pernah membahas daya tampung lingkungan hidup. Misalnya kita menghitung daya tampung sungai tertentu, nanti berdasarkan kajian itu, tadi itu kita bisa menentukan sungai tersebut cocoknya berada memiliki kriteria berapa? Kriteria kelas 1, 2, 3, atau 4 sangat tergantung daripada hasil perhitungan daya tampung. Misalnya dengan metode Storet begitu ya, itu ada permennya sendiri. Nanti kalau kalian pengen tahu bisa saya share perhitungan daya tampung sungai dengan menggunakan metode Storet begitu ya. Jadi itu cara menetapkan apakah dia termasuk kelas 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah ditentukan bahwa sungai tersebut kelas 1, 2, 3, atau 4 begitu ya, maka siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah pemerintah. Jadi kalau di provinsi itu yang menetapkan adalah gubernur, menggunakan perda. Jadi menggunakan perda Jawa Tengah nomor sekian tentang kelas air sungai Bengawan Solo misalnya, maka ditetapkan menjadi kelas 2 atau kelas 1 atau kelas 3 dan lain sebagainya. Karena sungai itu biasanya kan lintas wilayah begitu ya, lintas wilayah kabupaten, maka yang menetapkan adalah gubernur. Kalau lintas wilayah provinsi yang menetapkan adalah pemerintah pusat begitu ya, pemerintah pusat. Nah, itu adalah penetapan kelas air sungai. Nah, sekarang bagaimana kalau kelas sungai tersebut belum ditetapkan kelasnya? Mengacu pada PP ini, jika sebuah sungai belum ditetapkan kelasnya, maka sungai tersebut dianggap atau baku mutunya mengikuti baku mutu kelas air sungai yang kelas 2. Jadi kalau ada sebuah sungai A, dilihat perdanya belum ada, belum ditetapkan. Misalnya di Tembalang itu sungai Krengseng itu ya, ingin lihat, diuji, kemudian mau dibandingkan dengan baku mutu, ternyata bingung, belum ada penetapannya oleh Pak Gubernur, begitu kan, itu termasuk sungai kelas berapa, maka kita mengacu pada PP ini, bahwa kelas sungai itu ditetapkan menjadi kelas sungai kelas 2, sungai kelas 2. Sehingga baku mutu yang kita gunakan untuk melakukan kajian, untuk menentukan apakah sungai Krengseng itu sudah tercemar atau belum, menggunakan baku mutu sungai kelas 2. Gitu ya, jadi diingat-ingat bahwa 1, 2, 3 peruntukannya berbeda-beda, penetapan kelas menggunakan perhitungan daya tampung sungai.
Kemudian setelah ditentukan kelasnya, maka kelas itu ditetapkan oleh pemerintah, begitu ya, ditetapkan oleh pemerintah. Jika ada sungai yang belum memiliki penetapan kelas, maka baku mutunya mengikuti kelas 2, sungai kelas 2. Jadi itu adalah baku mutu untuk kualitas air sungai. Nah, kita mencoba melihat baku mutu yang lain misalnya. Baku mutu yang lain misalnya ini. Tadi di dalam Undang-Undang 32 2009 ada baku mutu air sungai, kemudian baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah ini tidak ambien tetapi efluen begitu ya, efluen air limbah. Air limbah ada yang ditetapkan pusat, misalnya dengan Permen LH nomor 68 2016 itu adalah baku mutu air limbah domestik yang berlaku nasional. Tetapi juga ada baku mutu air limbah yang ditetapkan daerah. Jadi boleh pusat menetapkan baku mutu air limbah secara nasional, tetapi kalau daerah menganggap bahwa daerah saya sudah sangat tercemar sehingga saya perlu, misalnya Pak Gubernur ya, saya perlu membuat baku mutu yang lebih ketat. Maka gubernur bisa menetapkan baku mutu yang berbeda dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan secara nasional. Hanya ketentuannya bahwa baku mutu itu tidak boleh lebih longgar. Kalau lebih ketat silahkan, tetapi kalau lebih longgar tidak diperbolehkan. Jadi contohnya ini yang tertuang di dalam Perda Jawa Tengah, begitu ya, Perda Jawa Tengah nomor 5 tahun 2012, tetapi perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah. Jadi untuk kegiatan industri, Jawa Tengah itu membuat baku mutu yang berbeda-beda berdasarkan jenis industrinya. Berdasarkan jenis industri. Jadi misalnya ini yang kita lihat, industri soun atau bihun, dia memiliki baku mutu sendiri. Kemudian industri bir atau minuman beralkohol memiliki baku mutu air limbah sendiri. Kemudian industri biskuit dan roti sendiri, industri cat tinta sendiri, dan seterusnya. Jadi cukup lengkap begitu ya. Hampir semua industri yang ada di Jawa Tengah sudah diberi baku mutu sendiri-sendiri. Nah, pada saat kita melakukan kajian atau studi tertentu yang melibatkan sebuah industri yang spesifik, pada saat kita ingin menguji apakah air limbah yang dihasilkan itu sudah memenuhi baku mutu atau belum, maka kita harus merujuk pada baku mutu berdasarkan industri tersebut. Jadi misalnya industri biskuit, Anda menggunakan baku mutu untuk industri minuman beralkohol tentu saja tidak cocok. Jadi kalau Anda melakukan kajian air limbah pada industri biskuit, tentu saja baku mutu yang digunakan adalah baku mutu untuk industri biskuit yang ini. Jadi POD-nya untuk industri biskuit yang diizinkan 85 mg per liter dan lain sebagainya. Nah, kita lihat contoh misalnya baku mutu, sebentar. Oh, enggak ada. Ada baku mutu yang Permen LH 68 2016 itu tentang baku mutu air limbah, tapi khusus domestik. Tidak industri, itu masih berlaku nasional dan dirujuk juga untuk limbah domestik di Indonesia begitu ya. Kalau di Jawa Tengah sih yang domestik ikut yang nasional, sedangkan yang industri ikut yang tadi Perda nomor 5 tahun 2012. Kemudian ada lagi yang cukup penting saya kira ini ya, air laut. Ini ada sedikit kesalahan tetapi sekedar Anda ketahui. Untuk baku mutu air laut itu ada PP-nya. PP-nya itu mengatur tentang pencegahan pencemaran dan atau kerusakan untuk air laut, pencegahan pencemaran air laut. Tetapi baku mutunya baru kemudian diterjemahkan di dalam Keputusan Menteri di Negara Lingkungan Hidup nomor 51 2004.
Nah, untuk air laut itu dibagi menjadi 3 peruntukan. Yang pertama adalah untuk perairan pelabuhan, yang kedua untuk wisata bahari, yang ketiga untuk biota laut. Perairan pelabuhan itu ada di lampiran 1, wisata bahari ada di lampiran 2, dan biota laut ada di lampiran 3. Misalnya kita ingin mengkaji perairan di Raja Ampat begitu ya, tentu saja baku mutu yang kita gunakan adalah yang lampiran 3 untuk biota laut. Tidak bisa kita menggunakan baku mutu untuk pelabuhan. Sebaliknya, kalau kita ingin menguji kualitas air laut yang berada di pelabuhan Tanjung Mas, Tanjung Priok atau Tanjung Perak begitu ya, tentu saja baku mutu yang kita gunakan adalah atau standar yang kita gunakan adalah yang di lampiran 1. Jadi lebih longgar. Jadi kalau pelabuhan kita require baku mutu kualitas yang seperti di Raja Ampat, ya tentu saja sangat tidak mungkin begitu ya, sangat tidak mungkin. Tetapi daerah konservasi yang seperti yang di Raja Ampat begitu ya, kalau kita menggunakan baku mutu seperti yang di pelabuhan juga nanti bisa rusak begitu ya, artinya harus, makanya dibedakan. Nah, ini ada di dalam lampiran 1, 2, dan 3. Ini ada kesalahan begitu ya. Lampiran 1 itu harusnya untuk pelabuhan, tetapi ini ditulis untuk wisata bahari, ada kekeliruan. Kemudian lampiran 2 itu baru untuk wisata bahari, lampiran 3 baru untuk biota laut. Jadi ini lebih cerah begitu ya. Kita lihat baku mutu untuk koral, mangrove, alami, dan lain sebagainya. Jadi memang berbeda dengan di sini. Di sini tidak ada untuk koral, mangrove, dan lain sebagainya. Sedangkan ini yang paling longgar adalah baku mutu untuk pelabuhan. Pak, kemudian, ya. Mohon maaf menyela, saya ingin memastikan ini ada share screen-nya tidak ya Pak? Karena dari tadi belum terlihat. Masa sih? Iya. Sorry. Oh iya, belum saya aktifkan. Thank you. Wah, ya sudah. Ya. Tapi sudah bisa ditangkap ya. Ini saya tunjukkan deh. Ini yang kelas. Ini sudah kelihatan. Sekarang sudah Pak. Ya, oke. Ini yang PP 82 2001 tadi ada kelas 1, 2, 3, 4. Kemudian masing-masing kelas itu memiliki baku mutu yang berbeda-beda. Begitu, mohon maaf. Kemudian saya kira penjelasan masih sama seperti tadi, hanya ini menunjukkan angka-angka saja. Kemudian untuk perda ini ya, perda yang tentang air limbah, tadi saya contohkan, misalnya untuk industri bir dan minuman beralkohol, memiliki baku mutu sendiri, untuk bihun suun sendiri, untuk biskuit ada baku mutunya sendiri, jadi nanti bisa diakses silahkan. Penjelasannya masih tetap sama, ini hanya visualisasi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mohon maaf kelewat. Kemudian ada ini untuk laut, tadi ya saya sampaikan bahwa yang 1 ini harusnya lampiran 1 itu untuk pelabuhan, tetapi ini salah nulis judul untuk wisata bahari. Kemudian untuk wisata bahari betul, lampiran 2 kalau ini betul. Kemudian untuk biota air laut, nah ini di lampiran 3 kita melihat bahwa biota air laut, kecerahan untuk koral, mangrove, dan lamun itu ada baku mutunya. Sedangkan kalau kita melihat yang wisata bahari dan pelabuhan tidak ada kecerahan untuk hal-hal tadi ya, untuk mangrove, lamun, dan koral begitu. Kemudian apalagi yang penting terkait dengan baku mutu. Nah, ini bising saya kira ya perlu saya tambahkan. Bising ini kalau kita melihat di Undang-Undang 32 2009 termasuk baku mutu emisi ya, baku mutu emisi baku mutu gangguan. Baku mutu gangguan. Jadi bising, getaran, kebauan itu termasuk baku mutu gangguan. Kalau Anda mau menghafalkan nomornya gampang urut itu. Bising itu 48, Capman LH ya, kemudian getaran itu 49, kebauan itu 50, tahunnya tahun 96. Itu termasuk baku mutu gangguan. Nah, kita lihat bising.
Ini ya di dalam Kepmen LH nomor 4896. Berapa sih baku tingkat? Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi bahwa bising itu baku mutu gangguan, tetapi di permennya tidak menyebutkan baku mutu kebisingan, tetapi baku tingkat kebisingan. Ya, diingat-ingat. Jadi agak salah kalau nanti Anda menyebutkan baku mutu kebisingan. Yang betul adalah baku tingkat kebisingan. Walaupun kebisingan itu masuk di dalam baku mutu gangguan. Nah, untuk kebisingan itu dengan peruntukan yang berbeda, ternyata baku tingkatnya berbeda juga. Misalnya baku tingkat kebisingan untuk permukiman itu adalah 55 desibel. Jadi kalau ada permukiman yang setelah kita ukur tingkat intensitas bisingnya itu adalah sampai 60 desibel, maka bisa dikatakan bahwa kebisingannya sudah melampaui baku tingkat kebisingan di kawasan permukiman berdasarkan Kepmen LH 4896. Perdagangan dan jasa lebih longgar, jadi Anda tidak bisa menerapkan 55 desibel pada kawasan Simpang 5 misalnya di Semarang. Tentu saja kebisingannya harus mengikuti yang 70 desibel. Perkantoran dan perdagangan juga demikian, jadi sayangnya kita kadang-kadang tercampur ya. Jadi yang masuk mana, yang masuk perkantoran kadang-kadang ketemu sama perdagangan dan jasa. Industri sama di 70 desibel begitu ya, sama di industri 70 desibel, jadi lebih tinggi dibandingkan tempat yang lain. Nah, sebagai keterangan bahwa baku mutu ya baku tingkat yang ini adalah baku tingkat ekivalen siang malam. Jadi diukur 24 jam gitu ya. Jadi ini diukur 24 jam dibagi menjadi 7 waktu. Ini sekedar informasi saja. L1 pada jam 7 diukur pada jam 6 sampai 9, L2 mewakili jam 10 diukur 9 sampai 11 dan seterusnya. Diukur pada 7 waktu yang berbeda. Nanti setelah diperhitungkan ketemu L ekivalen siang malam gitu ya. Yang kemudian baku tingkat bisingnya baru bisa dibandingkan dengan ini. Jadi sebagai gambaran begini, misalnya kita mengukur tingkat bising sesaat selama 5 menit begitu ya, ketemunya adalah 60 desibel misalnya. Maka kita tidak bisa membandingkan langsung dengan baku tingkat bising yang ini. Karena baku tingkat bising yang ini diperuntukkan bagi pengukuran tingkat bising yang ekivalen siang malam, jadi 24 jam. Baru bisa dibandingkan kalau kita melakukan pengukuran mengikuti ketentuan yang tertuang di dalam Permen LH ini. Jadi selama 24 jam dibagi menjadi 7 waktu yang berbeda. Ini baru bisa dibandingkan dengan itu ya untuk kebisingan. Kemudian getaran juga sama. Getaran itu sekedar informasi. Ada 2 jenis baku tingkat. Getaran itu juga sama ya, baku tingkat bukan baku mutu. Baku tingkat getaran untuk kenyamanan gitu ya, dalam frekuensi yang berbeda. Nilai tingkat getarannya berbeda-beda, disebut mengganggu, tidak mengganggu. Dan yang kedua sebagai informasi adalah baku tingkat getaran berdasarkan dampak kerusakan begitu ya, dampak. Yang satu kenyamanan, yang satunya lagi adalah dampak kerusakan. Kemudian yang ketiga, baku mutu gangguan itu adalah kebahuan, bau. Jadi kebauan itu juga dianggap sebagai pencemaran begitu ya. Tetapi baku mutunya adalah baku mutu tingkat baku mutu gangguan. Nah, odoran atau zat yang menyebabkan bau yang biasa diukur itu ada 5 parameter, 5 jenis, yaitu amonia, metil merkaptan, H2S, metil sulfida, dan stirena. Jadi ini adalah kalau misalnya begini,
di Bontang misalnya ya, ada pupuk Kaltim, ada PKT begitu. Ada yang dari Bontang atau mungkin dari PKT. Itu salah satu dampak yang sering terjadi itu adalah bau. Bau yang disebabkan oleh amonia karena memang pupuk itu salah satu bahan bakunya adalah amonia begitu ya. Jadi amonia itu menghasilkan bau dalam waktu-waktu tertentu kalau kita di sana menyebabkan bau busuk begitulah, katakanlah demikian. Bau yang nggak enak lah, nggak susah diceritain. Nah, kalau kita ngukur, itu yang diukur adalah amonianya begitu ya. Kalau dia sudah melampaui 2 ppm, maka dikatakan bahwa terjadi pencemaran bau yang disebabkan oleh amonia dengan kadar 3 ppm misalnya. Nah, yang menjadi catatan buat Anda ketahui bahwa bau itu sebenarnya ada dua, yang satu seperti ini, yang satu lagi adalah berdasarkan persepsional, ini agak sulit. Jadi contoh sekali lagi di PKT begitu ya, di pupuk Kaltim, ada masyarakat tertentu yang merasa terganggu karena bau yang disebabkan oleh aktivitas produksi pupuk Kaltim. Pada saat dilakukan pengukuran ternyata amoniaknya dan parameter yang lain, amonia dan H2S biasanya berada di bawah baku mutu. Tetapi bau itu kan tetap dirasakan oleh masyarakat. Nah, itulah yang disebut sebagai bau yang sifatnya persepsional begitu ya, persepsional. Nah, kalau terjadi konflik biasanya nanti akan menghadirkan sekelompok orang tertentu yang digunakan sebagai panel begitulah. Panel untuk dimintai pendapat apakah betul-betul bau atau karena betul-betul masalah persepsional begitu ya. Jadi ini sulitnya bau kalau berhadapan dengan masyarakat. Nah, ini sebagai informasi saja. Jadi ada satu yang memang betul-betul terukur dengan menggunakan metode ini. Jadi metode pengukuran macam-macam begitu ya. Atau bau yang bisa diidentifikasi karena masalah persepsi masyarakat. Jadi itu terkait dengan bau. Jadi sekedar Anda tahu bahwa bau itu juga ada batasnya dan diukur dengan menggunakan Kepmen LH nomor 50 tahun 96. Kemudian PP 4199 ini terkait dengan baku mutu udara ambien. Jadi judulnya, kita lihat judulnya, PP 4199 adalah baku mutu udara ambien tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, baku mutu udara ambiennya ada di dalam lampiran, kita lihat. Nah, ini baku mutu udara ambien nasional. Ya, jadi secara nasional pemerintah membuat PP yang hasilnya seperti ini begitu ya, seperti yang kita lihat. Jadi sama, ada SO2 yang diukur 1 jam baku mutunya sekian, tapi kalau diukur 24 jam baku mutunya sekian. CO yang diukur 1 jam baku mutunya sekian, kalau diukur 24 jam sekian. NO2 dan lain sebagainya termasuk TSP misalnya, total suspended particle, debu begitu ya. Kalau 24 jam 230 mikrogram per normal meter kubik. Jadi sama seperti kebisingan, kalau Anda mau mengukur konsentrasi debu pada sebuah wilayah tertentu, kemudian Anda mengukur debu itu selama 1 jam, maka sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan baku mutu ini. Karena baku mutu ini adalah baku mutu untuk debu yang diukur selama 24 jam. Jadi kalau Anda mengukur 1 jam, mestinya tidak diperbolehkan secara ilmiah ya, secara metodologis tidak boleh dibandingkan dengan baku mutu yang diperuntukkan untuk pengukuran 24 jam. Jadi, nah ini kenapa ditulis baku mutu udara ambien nasional? Karena sama seperti air limbah, bahwa pemerintah daerah boleh menetapkan
baku mutu udara sendiri. Seperti Jawa Tengah itu punya Pergub 8 2001 itu yang mengatur kualitas udara ambien di Jawa Tengah, yang bisa sama seperti ini atau bisa lebih ketat. Sekali lagi, mungkin di Jakarta misalnya karena kondisi pencemarannya sudah cukup tinggi, bisa jadi Pak Anies melihat bahwa Jakarta harus memiliki baku mutu udara ambien yang lebih ketat daripada yang berlaku nasional. Maka dibuatlah Pergub kualitas udara ambien untuk DKI Jakarta. Mungkin untuk di Papua atau di luar Jawa ini masih relevan, tetapi begitu diterapkan pada daerah yang memiliki tingkat pencemaran yang relatif tinggi, bisa jadi bahwa nilai-nilai ini menjadi terlalu longgar misalnya. Bisa diperbolehkan. Contohnya Jawa Tengah memiliki baku mutu udara ambien sendiri untuk Provinsi Jawa Tengah. Jadi itu terkait dengan baku mutu begitu ya, kenapa dia kemudian menjadi instrumen pencegahan, karena pada saat limbah misalnya ya, limbah seperti yang kita lihat tadi, kalau ada sebuah pelaku usaha menghasilkan limbah pada saat dia pabrik soun misalnya, dia menghasilkan limbah, kita lihat, menghasilkan limbah dengan konsentrasi BOD 250 mg per liter misalnya, maka dia sudah melampaui batas baku mutunya. Jadi bisa menyebabkan pencemaran, gitu. Bisa menyebabkan pencemaran. Oleh sebab itu perlu ada tindakan. Begitu diketahui sudah melampaui batas baku mutu, ada tindakan. Bisa administratif, bisa yang lain begitu ya. Pada dasarnya dia akan diminta untuk menurunkan kadar BOD-nya sampai di bawah baku mutu. Sehingga pencemaran bisa dicegah kalau dia bisa menurunkan di bawah baku mutu. Tapi kalau dibiarkan bisa jadi pencemarannya menjadi lebih parah begitu ya, menjadi lebih banyak. Kemudian kita lanjutkan ini ya, masih ke sini, emisi sudah, udara ambien sudah, baku mutu udara ambien itu tadi sudah ya, kemudian baku mutu gangguan atau baku mutu yang lain. Nah ini yang pasal ayat 3, pasal 20 ayat 3. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan begitu ya. Boleh, jadi kalau Anda ditanya, sebenarnya kalau kita nggak tahu misalnya boleh nggak sih buang limbah ke sungai, nggak boleh gitu kan. Mestinya kalau kita mengacu pada peraturan perundangan ini boleh, kita diperbolehkan. Setiap orang, ingat bahwa di bab 1 kemarin setiap orang itu bisa orang perseorangan, bisa yang berbadan hukum gitu ya. Jadi di sini disebut sebagai setiap orang, bisa orang perorangan, bisa berbadan orang. Diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan. Jadi boleh, kalau Anda ditanya boleh nggak sih kita membuang limbah ke sungai, gitu boleh, karena aturan perundang-undangan kita membolehkan kita untuk membuang limbah ke media lingkungan, tetapi syaratnya bahwa apa yang kita buang itu harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Kalau pabrik soun tadi membuang limbah ke sungai boleh atau tidak? Boleh, tetapi itu tadi bahwa yang pertama dia memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Pak, semua parameter yang dipersyaratkan seperti tadi yang tertuang di dalam Perda 5 2012 untuk baku mutu industri soun, semua parameter yang dipersyaratkan harus memenuhi baku mutu. Yang kedua, persyaratannya harus mendapatkan izin. Jadi terkait dengan air limbah, kita dengar, kita tahu istilah IPLC begitu ya kalau di Semarang, izin pembuangan limbah cair. Yang izin itu diberikan oleh wali kota. Karena di kota misalnya di Semarang, maka izin wali kota berupa izin pembuangan limbah cair. Izin itu baru diberikan kalau si pelaku usaha sudah misalnya punya IPAL begitu ya. Kemudian dia secara terus membuang limbah, dia bisa diizinkan kalau semua parameter yang diuji terkait dengan baku mutu selama 6 bulan berturut-turut itu memenuhi baku mutu.
baru kemudian izin itu diberikan kepada dia. Kalau tidak memenuhi baku mutu, maka izin itu belum bisa diberikan. Jadi 6 bulan berturut-turut harus selalu memenuhi baku mutu. Baru kemudian dia mendapatkan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf A, C, dan D. Jadi A itu baku mutu air, C air laut, dan D baku mutu udara ambien, itu ditetapkan atau diatur di dalam peraturan pemerintah. Sudah ya, jadi baku mutu air diatur dalam peraturan pemerintah 82/2001. Kemudian yang C, baku mutu air laut itu sebenarnya diatur di dalam PP 1999 yang kemudian nilai baku mutunya diatur di dalam Kepmen LH 51 2004 tadi. Kemudian untuk udara ambien, kan tadi A, C, dan D ya, diatur dalam PP 4199 yang kita tadi lihat, baku mutu udara ambien secara nasional. Itu adalah peraturan pemerintah 4199. Jadi A, C, dan D diatur dalam PP, sedangkan B, E, dan F diatur di dalam peraturan menteri. B, baku mutu air limbah. Jadi menteri ada secara nasional, misalnya Permen LHK 68/2016, walaupun bisa ditetapkan lagi oleh pemerintah daerah. Kemudian baku mutu emisi itu juga demikian. Baku mutu gangguan tadi ada Kepmen LH 48, 49, dan 50. Jadi baku mutu yang semacam itu dibuat oleh menteri. Sedangkan yang khusus air, air laut, dan ambien itu ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya untuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu hampir sama, tetapi ini lebih kepada kerusakan lingkungan hidup. Jadi misalnya ini dicontohkan baku kerusakan lingkungan hidup berupa kerusakan biomasa, kerusakan terumbu karang, baku kerusakan kebakaran hutan, kerusakan mangrove, padang lamun, gambut, dan lain sebagainya. Ini ada baku tingkat baku kerusakannya masing-masing begitu ya, baku kerusakan masing-masing. Jadi ada baku mutu, ada baku tingkat, ada baku kerusakan begitu. Baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Saya ada banyak begitu ya, kumpulan baku mutu, baku tingkat, dan baku kerusakan. Silakan kalau nanti kalian berminat bisa lewat format masing-masing. Nanti akan saya share begitu. Ini adalah baku kerusakan begitu ya, baku kerusakan. Baik, sebelum kita lanjutkan sekilas tentang AMDAL begitu, ada yang mau disampaikan terkait dengan baku mutu terlebih dahulu? Masih ada 4 menit. Ada pertanyaan? Jelas ya untuk baku mutu dan kawan-kawannya. Baik, sekarang kita sebentar melanjutkan terkait dengan AMDAL begitu ya. Jadi ini informasi singkat saja secara umum begitu. Nanti mungkin minggu depan lah saya coba jelaskan sedikit lebih rinci begitu. Jadi AMDAL itu adalah sebuah kajian begitu ya. Kajian. Jadi atau izin lingkungan dulu lah. Kita berangkatnya dari izin lingkungan. Bahwa izin lingkungan itu adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha atau pemrakarsa yang wajib AMDAL atau UKL-UPL begitu.
sebelum dia diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usahanya. Artinya ada yang menyebut AMDAL itu sebagai studi kelayakan lingkungan hidup. Jadi studi kelayakan lingkungan hidup. Pada saat secara lingkungan kegiatan itu dinyatakan tidak layak, maka izin lingkungan tidak diberikan. Izin lingkungan tidak diberikan, sehingga praktis bahwa dia tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usahanya. Misalnya sebuah industri begitu ya, industri besar, industri pabrik semen begitu, yang ingin membangun atau ingin melakukan kegiatan berupa pabrik semen, sebelumnya dia diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan. Lah izin lingkungan itu bisa diperoleh setelah pabrik semen itu menyusun studi AMDAL. Nanti studi AMDAL itu merupakan satu kajian yang outputnya adalah kelayakan lingkungan hidup. Kalau hasil daripada studi AMDAL itu menyatakan bahwa semen itu layak dari sisi lingkungan, maka dia akan mendapatkan izin lingkungan dan kemudian dia diperbolehkan untuk beraktivitas. Gampangnya demikian. Nah, atau sebaliknya, kalau AMDAL itu kemudian menyimpulkan bahwa pabrik semen itu tidak layak dari sisi lingkungan hidup, maka izin lingkungan tidak akan diberikan dan si pabrik itu tidak bisa melakukan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian bahwa misalnya penyebab tidak layak itu karena pabrik semen itu nanti akan banyak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka kalau dengan tidak diizinkannya dia beroperasi, maka kerusakan dan atau pencemaran yang dikhawatirkan itu menjadi tidak terjadi, gitu ya. Oleh sebab itu AMDAL dan UKL-UPL merupakan sebuah instrumen yang mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, bedanya AMDAL UKL-UPL itu apa? Secara gampang bahwa AMDAL itu untuk kegiatan-kegiatan yang berskala besar, sedangkan UKL-UPL itu adalah untuk kegiatan-kegiatan yang skalanya kecil, gitu ya. Itu yang disebut sebagai dua jenis dokumen lingkungan yang kita kenal di antara dokumen lingkungan yang lain. Nanti Anda akan lebih, yang belum ngambil dokling, Anda akan lebih mengenal banyak jenis-jenis dokumen lingkungan pada saat Anda mengambil dokumen lingkungan. Tapi sebagai gambaran, fungsinya adalah seperti ini. Fungsinya adalah seperti ini. Baik, ada pertanyaan, silahkan. Kalau yang tanya tentang AMDAL boleh, kalau mau refresh apa yang sudah pernah dipelajari di dokling dulu, atau mau tanya yang lain juga silahkan. Pak Ika, saya izin bertanya. Ya. Tadi kan ada UPL dan UKL ya Pak ya? Ya. Itu perbedaannya apa ya Pak? Apa? UKL-UPL dengan AMDAL atau UKL dan UPL? UKL dan UPL. Oh ya, itu sebenarnya satu Mbak, satu jenis dokumen. Satu jenis dokumen, tetapi UKL itu singkatan dari upaya pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan UPL itu adalah upaya pemantauan lingkungan hidup. Jadi itu satu set, satu paket. Jadi misalnya demikian gambarannya. Ada sebuah industri yang menghasilkan limbah cair,
upaya pengelolaan lingkungan hidupnya seperti apa. Nanti dituliskan bahwa UKL-nya limbah cair itu harus diolah dengan menggunakan IPAL begitu ya, dengan menggunakan IPAL jenis ini. Nah, upaya pemantauan lingkungan hidupnya seperti apa? Bahwa efluen UPL-nya nanti dituliskan nanti dalam bentuk matrik gitu ya. UPL-nya dituliskan bahwa upaya pemantauan lingkungan hidupnya adalah bahwa efluen limbah ini harus dipantau setiap bulan dan dilaporkan setiap periode waktu tertentu. Pemantauan ini dilakukan limbah yang dihasilkan harus memenuhi standar baku mutu berdasarkan peraturan yang berlaku di saat itu dan di tempat itu. Jadi kurang lebih itu. Jadi itu sebenarnya satu paket, satu jenis dokumen yang memang namanya adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang disingkat UKL UPL. Isinya ya begitu. Isinya adalah kalau limbah cair pengelolaannya seperti ini, pemantauannya seperti ini. Kalau dia menghasilkan emisi, pengelolaannya seperti ini, pemantauannya seperti ini, dan seterusnya. Gitu ya? Makasih. Ya, Makasih, Pak. kalau ikut doklink nanti bisa lebih jelas. Ada lagi? Yang disampaikan? Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dalam waktu yang sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, ada yang masih belum bisa absen? Sudah bisa absen semua ya? Baik, kalau sudah bisa absen kita akhiri. Terima kasih.